warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama Bu Anissa. Kali ini Bu Anissa akan menjelaskan materi tentang grafik fungsi kuadrat. Itu meneruskan materi yang sebelumnya. Kali ini kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C dan Y sama dengan X kuadrat plus BX. Kalau sebelumnya itu Y sama dengan X kuadrat. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C, itu berarti B-nya sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, berarti di sini AX kuadrat plus C, karena B-nya 0 kali X jadi 0, jadi tinggal Y sama dengan X kuadrat plus C. Nah, untuk Y sama dengan X kuadrat plus C, ternyata itu memiliki kesamaan dengan grafik Y sama dengan X kuadrat yang udah kamu gambar pertemuan sebelumnya, yaitu persamaannya adalah memiliki sumbu simetri X sama dengan 0. Jadi sumbu simetri di tengah-tengah di titik 0. Namun titik puncaknya sama dengan nilai C atau Y puncaknya itu C. Jadi C di sini sebagai titik puncaknya. Sehingga kalau misalnya kita bentuk titik puncaknya itu adalah X-nya 0, C. Namun kalau misalnya nilai C pada grafiknya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, C di sini merupakan bukan sebagai titik puncak, tapi merupakan titik perpotongan dengan sumbu Y. Jadi titik perpotongannya adalah 0, C. Jadi kalau misalnya C pada Y sama dengan X kuadrat plus C di sini sebagai titik puncak, tapi kalau C pada AX kuadrat plus BX plus C di sini, yang ini itu sebagai titik potong dengan sumbu Y. Ini contohnya gini. Ada grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ini titik puncaknya. Ini karena B-nya sama dengan 0, berarti titik puncaknya adalah yang ini. Yang satu ini. Berarti tinggal kamu tulis titik puncaknya adalah 0, C atau 0,1. Kalau X kuadrat min 1, berarti titik puncaknya adalah 0, min 1 atau 0, C. C-nya di sini min 1. Seperti itu. Next. Nah, untuk membuktikannya, apakah betul puncak Y sama dengan X kuadrat plus C itu adalah 0, C, kita akan gambar grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan grafik Y sama dengan X kuadrat min 1. Untuk yang grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1, di sini ada X-nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Caranya sama kayak pertemuan sebelumnya. Itu adalah dengan memasukkan nilai X ke rumus fungsinya. Jadi misalnya di sini X-nya min 2, kita ganti X di sini dengan min 2. Maka min 2 pangkat 2 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Sehingga titiknya X, Y berarti min 2,5. Dan seterusnya ya. Titik sini min 1, min 1 kuadrat tambah 1, terus 1 tambah 1, 2, sehingga titiknya min 1,2 dan seterusnya. Oke ya, gampang ya. Nah, ketika nih titik-titiknya udah dapet, kita udah dapet 5 titik, kita gambar di sini di koordinat kartesius. Ada titik min 2,5, min 1,2, ada titik 0,1, ada titik 1,2, ada juga titik 2,5. Nah, di sini kita lihat di terbukti ya, tadi kan katanya Y sama dengan X kuadrat plus C itu memiliki titik puncak 0, C. Di sini X kuadrat plus 1 titik puncaknya yang ini. Di 0,1 ini disebut titik puncak. Nah, karena kurvanya terbuka ke atas, ini disebutnya adalah nama lain titik puncaknya, karena kurvanya terbuka ke atas disebutnya titik balik minimum ya. Titik balik minimum karena dia terbuka ke atas. Jadi namanya titik puncaknya adalah titik balik minimum. Oke, next. Jadi terbukti ya. Nah, berikutnya adalah kita akan menggambar grafik Y sama X kuadrat min 1. Kita buktiin lagi nih. Dengan X-nya sama, min 2 sampai 2, kita ganti X-nya dengan min 2, berarti tinggal masukin X-nya ke rumus fungsinya, Y sama dengan min 2 kuadrat, min 1, min 2 kuadrat itu adalah 4 dikurang 1, 3, sehingga titiknya min 2,3. Kalau misalnya X-nya min 1, berarti ini diganti min 1, min 1 kuadrat, min 1, min 1 kuadratnya adalah 1 dikurang 1, 0. Oke, dan seterusnya sampai yang 2 ini
Jadi kita udah punya 5 titik juga, sehingga nih kalau misalnya kita gambar ini grafiknya seperti ini, ada min 1, ada min 2,3, ini min 2,3 dan di sini titiknya ya. Terus ada min 1,0 yang ini, ada 0,-1, ada 1,0, ada juga 2,3 titik yang ini. Nah, titik puncaknya ini. Nah, sama. Karena dia kurva ke atas, sama titik puncaknya disebutnya adalah titik balik minimum. Nah, titik puncaknya 0,-1. Nah, ini selain lewat gambar, kita juga udah tahu nih dari sini ya. Kalau misalnya X kuadrat plus C berarti titik puncaknya itu kan 0, C. Jadi nggak perlu kamu gambar, kamu udah tahu, udah paham kalau bentuknya X kuadrat plus C berarti baiknya ada 0, C atau 0, C nya di sini adalah min 1. Gampang ya, jadi terbukti. Next. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan nih. Coba kamu lihat di sini ada 4 gambar grafik yang di sini ada grafik Y sama X kuadrat, kemudian di sini titik baliknya atau titik puncaknya itu 0,0. Di sini ada yang kedua X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 1 ya, kalau lihat di sini titik puncaknya 0,1, dia naik ke atas. Di sini ada grafik juga Y sama X kuadrat minus 1, titik baliknya di titik 0,1 atau titik puncaknya. Di sini ada grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Tadi kalau misalnya bentuknya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, C di sini sebagai titik potong pada sumbu Y. Jadi 0,3 atau 0,C terbukti. Nah, sekarang ibu pengen kasih tahu kamu di sini ada grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1 sama X kuadrat min 1. Coba kamu amati deh. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat itu titiknya di sini, titik puncaknya. Yang ini di sini 0,1, yang sini 0,1. Ternyata kalau misalnya kita amati ini grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1 itu memotong sumbu Y yang ini, memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y, ini X kuadrat plus 1 memotong sumbu Y di titik 0,1. Nah, ternyata ini grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1 merupakan pergeseran dari grafik Y sama dengan X kuadrat sejauh berapa satuan nih? Sejauh 1 satuan ke atas, benar nggak? Ini kan sini X kuadrat. Nah, X kuadrat plus 1-nya dia bergeser 1 satuan ke atas. Naik tadinya. Kalau tadinya di sini, titik puncaknya, terus dia X kuadrat plus 1 naik ke sini. Nah, X kuadrat minus 1 yang tadinya kalau X kuadrat itu di sini, titik baliknya 0,0, dia mundur di sini 0,1. Jadi X kuadrat minus 1 merupakan pergeseran grafik Y sama dengan X kuadrat sejauh 1 satuan ke bawah. Oke ya. Nah, untuk yang ini Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 ini kalau kita lihat ternyata terbukti ya kalau kita gambar. Tadi katanya kan kalau grafik Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C itu C-nya itu sebagai titik potong terhadap sumbu Y. Nah, benar. C-nya kan ini 3. Titik potongnya itu 0,C atau 0,3. Jadi kesimpulannya seperti itu. Next, kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX. Kalau tadi untuk menggambar Y sama dengan X kuadrat plus BX itu dengan cara C-nya kita 0 ya, kita kasih nilai 0. Sehingga grafik fungsinya menjadi Y sama dengan X kuadrat plus BX. Nah, ternyata nilai B pada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C menunjukkan ini letak koordinat titik puncak dan sumbu simetrik. Di mana titik puncak dan sumbu simetrik nanti akan dibahas di subbab berikutnya. Nah, jika A-nya sama dengan 0, A-nya lebih besar dari 0, grafik Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C memiliki titik puncak minimum. Sedangkan jika A-nya lebih kecil dari 0, maka Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C memiliki titik puncak maksimum. Nah, di sini rumus simetrinya adalah min B per 2A. Jadi nilai B pada rumus fungsi ini
Y sama dengan X kuadrat plus BX plus Y menunjukkan letak titik koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar grafiknya. Oke, kita akan membuktikan nilai B pada Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C itu merupakan mempengaruhi nilai koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Caranya kita akan menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2X dengan Y sama dengan X kuadrat min 2X. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Kita mau bandingin di sini B-nya yang plus 2 sama yang minus 2. Jadi kita bandingin plus sama minusnya. Di sini apakah mempengaruhi nilai sumbu simetrinya? Nah, sama caranya kita akan menggambar grafiknya itu dengan menggunakan masukan nilai X-nya. Di sini ada min 2 sampai 2. Jadi tinggal kamu ganti aja rumus fungsi di sini, kita ganti dengan nilai X-nya. Sini min 2 berarti min 2 kuadrat ditambah 2 dikali min 2X yang kita ganti min 2. Berarti 4. 2 dikali min 2 min 4. Kita kurang 4 min 2. Berarti titiknya min 2, 0. Untuk X min 1 kita ganti X-nya dengan min 1. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1. Berarti min 1 kuadrat adalah 1 ditambah 2 kali min 1 adalah min 2, 1 dikurang 2 min 1, sehingga titiknya min 1, min 1 dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat di sini ada 5 titik, ada min 2,0, min 1,1, kita masukin di sini ya. Ini min 2,0, terus ada min 1,1, yang ini 0,0, terus ada juga 1,3, yang berikutnya adalah 2,8. Nah, kalau kita gambar, kita hubungkan titik-titiknya membentuk parabola seperti ini, grafik seperti ini. Nah, yang ini cuma ibu terusin pakai garis putus-putus. Nah, titik puncaknya yang ini nih. Nah, ini disebutnya titik puncak karena dia terbuka ke atas, disebutnya titik puncak minimum. Nah, sumbu simetri yang mana? Nah, ini di titik puncak ini sumbu simetri, artinya sumbu ini bisa membagi grafik ini dengan bagian yang sama besar. Di sini di titik puncak itu kita garis putus-putus. Nah, ini sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya itu di titik X sama dengan min 1. Artinya sumbu simetri itu melewati sumbu X sama dengan min 1 tarik garis. Nah, seperti itu. Jadi pada grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2X memiliki sumbu simetrinya adalah min 1. Seperti ini salah, bukan 0 ya. Salah tulis. Hanya 0, tapi sumbu simetrinya adalah min 1. Ini nggak salah. Terusnya X-nya sama dengan min 1. Ini berarti titik puncak grafiknya adalah bukannya 0,0, berarti berapa? Min 1, min 1. Untuk berikutnya kita akan menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X. Kalau tadi X kuadrat plus 2X, nah ini X kuadrat min 2X. Sama di sini, ini ditambahin, kalau tadi sampai 2, ini sampai 3. Ini min kita ganti X-nya dari min 2. Jadi Y sama dengan min 2 pangkat 2 min 2 dikali min 2. Min 2 pangkat 2 itu adalah 4, min 2 kali min 2, 4, kita tambah 4, 8. Dan seterusnya ya, ini min 1 kuadrat, ganti X yang min 1, min 1 kuadrat dikurang min 2 kali min 1, ini 1, min 2 kali min 1, 2, jadi 3. Jadi, koordinat titik puncaknya adalah ini min 1,3. Ini min 1,3 ya, bukan min 1,3. Oke, nah ini yang berikutnya ini sama, kita ganti 0. Buat ini 0 kuadrat, min 2,0, dan seterusnya. Jadi kita punya titik, ini ada min 2,8, min 2,8 di sini. Terus ini harusnya min 1,3 ya. Ini min 1,3. Saya titik 0,0 di sini, terus ada titik 1,-1 yang ini. Ada titik 2,0, ini 2,0 di sini. Ada titik 3,3. 3,3 di sini. Ini grafiknya. Ini dari sini ke sini. Nah, ini ibu tambahin pakai garis putus-putus. Yang dikatakan titik puncak itu adalah di sini. Nah, dia nama lainnya titik puncak adalah kalau dia kurvanya terbuka ke atas disebutnya titik balik.
maksimum. Titik balik minimum. Kalau terbuka ke atas, itu titik puncak minimum. Nah, ini sumbu simetrinya tinggal kamu tarik garis putus-putus yang melewati titik puncak tersebut. Nah, ketika tarik garis putus-putus tersebut, di sini melewati sumbu X sama dengan berapa di sini? Sama dengan 1. Maka kita dapat sumbu simetrinya adalah 1. Jadi sumbu simetri itu yang membagi dua parabola sama besar, dan sumbu simetri itu letaknya di sini, di titik puncak tarik garis putus-putus ke atas sama ke bawah. Next. Jadi kesimpulannya, berdasarkan grafik yang tadi udah kita buat, ada y sama dengan x kuadrat plus 2x, dan ada juga y sama dengan x kuadrat min 2x, itu membuktikan nilai b itu mempengaruhi nilai titik puncak atau sumbu simetri. Nantinya di sini ada y sama dengan x kuadrat plus 2x. Tadi ketika kita gambar grafiknya, ternyata kita dapat sumbu simetrinya itu x sama dengan min 1. Kalau kita pakai rumus nih, cari sumbu simetri, itu rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Min b, yaitu b-nya di sini 2, a-nya adalah di sini kan ax kuadrat, berarti a-nya di sini 1, berarti min b per 2a min 2 per 2 kali 1, min 2 per 2 sama dengan min 1. Nah, untuk yang ini berarti sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a lagi sama dengan min dalam kurung b-nya itu adalah minus 2, berarti min minus 2 per 2a, 2 kali 1, 2 per 2 sama dengan 1. Jadi menentukan grafik itu, selain kalian dengan menentukan sumbu simetri itu selain dengan kalian menggambar grafik, kalian juga bisa menggunakan rumus sumbu simetri adalah min b per 2a. Jadi terbukti ya, nilai b di sini yang plus 2 sama min 2 itu berpengaruh untuk menentukan nilai sumbu simetri. Untuk yang plus 2 sumbu simetrinya min 1, untuk yang minus 2 sumbu simetrinya plus 1. Nah, berikutnya di sini ada cara mengerjakan latihan soal seperti biasa. Kalian mengerjakan latihan soalnya itu di buku latihan, atau lebih bagusnya lagi kalau kalian punya buku berpetak, silahkan kerjakannya di buku berpetak. Lalu seperti biasa, kalau sudah selesai mengerjakan, segera foto dan support type